hormati, wabil khusus keluarga besar Lembaga Pendidikan Islam Rawdatul Ma'arif Al-Aziziyah, Al-Mukarram Aba, Al-Mukarram Rais Am beserta seluruh jajarannya, juga Abi Zahrul Fuadi dari Murid Mesra yang juga saya hormati, para asatidz dan adik-adik, para santriwan, santriwati yang saya cintai. Alhamdulillah pada pagi kali ini saya bisa bersilaturahim, di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka pemantapan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang akhir-akhir ini banyak diadakan acara-acara pemantapan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa perlu adanya pemantapan? Karena orang-orang sekarang ada yang kurang mantap, ada yang memang tidak mantap dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa kurang mantap atau tidak mantap? Karena banyaknya aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang masuk ke seluruh daerah di Indonesia, bahkan termasuk di luar negeri. Sudah menjadi fenomena global, problematika global pada saat sekarang. Umat Islam di mana-mana diserang dengan aliran-aliran sesat dan menyesatkan, aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang paling populer, paling marak aliran-aliran itu adalah aliran Wahabi, Syiah, Hizbut Tahrir, dan aliran-aliran yang lain. Dari sini, karena banyaknya serangan dari aliran-aliran itu, di mana aliran-aliran itu tidak jarang menyampaikan pendapatnya disertakan dengan dalil-dalil Al-Quran dan Hadis. Meskipun antara dalil dengan yang didalilkan tidak ada hubungannya, tetapi karena masyarakat kita memang banyak yang tidak mengerti dalil, keyakinannya berubah, kemantapannya menjadi keraguan-raguan dan kurang mantap. Karena itu perlu pada zaman sekarang adanya acara-acara pemantapan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah agar benar-benar mantap. Orang dulu sebenarnya pada masa dulu juga sama dengan orang sekarang. Orang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jarang juga yang mengetahui dalilnya. Cuma karena dulu aliran-aliran sesat ini tidak ada, jarang masuk ke daerah-daerah kita. Kalaupun ada, masyarakat tidak mendengar. Kemudian juga karena para ulama-ulama dulu itu memang diberikan karamah yang luar biasa oleh Allah. Orang begitu melihat wajah-wajah beliau langsung mantap kepada Allah, mantap kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang ini para ulama yang punya karamah sudah tidak ditampakkan lagi. Para ulia itu sebenarnya bukan tidak ada, tetapi memang oleh Allah jarang yang ditampakkan kepada kita. Masyarakat sekarang semakin jauh dari nilai-nilai agama, karena yang banyak dipikirkan zaman sekarang ini urusan materi, hal-hal yang gaib. Para auliaullah yang punya karamah tidak ditampakkan kepada kita. Justru yang sering kita dengar adalah tasyrik, upaya-upaya dari aliran-aliran sesat agar kita ragu-ragu dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadinya kita tidak mantap, kemantapan kita terganggu. Karenanya perlu ada acara pemantapan. Yang kedua, saya sangat bersyukur bisa bersilaturahmi di sini di Lembaga Pendidikan Islam Rawdatul Ma'arif Al-Aziziyah di Cotrum, Aceh Utara. Mengapa? Karena ini daya
atau pondok pesantren salafiyah semacam ini adalah lembaga-lembaga, satu-satunya lembaga yang dapat mempertahankan ajaran Islam di Indonesia. Yang akan menjaga kemurnian Islam hanyalah lembaga-lembaga daya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang siap mengeluarkan alumni-alumni, para tengku, para asatidz, para abu, para ulama yang ikhlas di dalam berjuang membela agama Allah, menyebarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada masa sekarang ini, lembaga-lembaga pendidikan umum semakin maju, masyarakat kurang peduli kepada pendidikan agama. Kemudian juga seiring dengan bermunculannya dayah-dayah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Aceh ada informasi dayah yang didirikan oleh Wahabi sudah ada 6. Mungkin itu yang kita tahu. Yang kita tidak tahu bisa jadi lebih dari 6 itu. Karenanya kita insya Allah yang ada di dayah ini, mulai dari abah, dari walid, dari para tengku, para santri, semuanya termasuk dalam apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, "Man ahya sunnati wa inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maksud menghidupkan sunnahku ini artinya menjalankan sunnahku. Yang dimaksud sunnah di sini bukan sunnah di dalam ilmu fikih. Sunnah dalam arti ma yusabu ala fi'liha wa la yu'aqabu ala tarkiha. Perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan pahala pada kita apabila kita mengerjakan, dan tidak akan disiksa apabila kita meninggalkan. Sunnah di dalam hadis tersebut bukan ini maksudnya. Tetapi sunnah di sini adalah ajaran baginda Rasulullah SAW yang disebut dengan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang menghidup-hidupkan ajaran beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempelajari hidayah, membela ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempertahankan, menyebarkan ainda fasadi ummati. Ketika kerusakan melanda umat Islam ini, terutama kerusakan yang berkaitan dengan akidah, dengan menyebarnya aliran-aliran Wahabi, Syiah, Hizbut Tahrir, dan aliran-aliran yang lain, falahu ajru mi'ati syahid. Maka orang tersebut akan memperoleh pahala 100 orang yang mati syahid. Insya Allah para ulama, para tengku yang ada di dayah, pahalanya sama dengan 100 orang yang mati syahid. Sekarang ini untuk mati syahid di Indonesia hampir tidak ada, karena tidak ada perang dengan orang-orang kafir. Mungkin peperangan yang ada di Afghanistan, di Irak, di Syria, di Palestina. Tetapi walaupun kita ini tidak berperang secara fisik, pada hakikatnya tantangan, ujian, cobaan yang kita hadapi, fitnah yang ada di sekitar kita sangatlah besar. Terutama adalah fitnah akidah, ajakan-ajakan orang agar umat Islam keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, masuk ke dalam faham Wahabi, faham Syiah, faham-faham yang lain, karena diberi imbalan, diiming-imingi dengan uang. Jangan dikira orang-orang yang menyebarkan faham-faham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ikhlas karena Allah. Tidak ada itu. Mereka menyebarkan faham itu karena ada yang bayar, dan bayarannya besar. Nah, karena itu penting kita melakukan pemantapan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Islam ini datang ke negara kita, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Ini yang perlu kita tahu pertama kali.
Setelah kita tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah, nanti kita akan membicarakan dalil-dalil akidah, kemudian dalil-dalil amaliyah, dalil-dalil tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah secara singkat. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut istilah merupakan istilah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan istilah yang terbentuk dari 3 kalimat. Ada ahlun, ada as-sunnah, ada al-jamaah. Kita akan mengetahui apa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apabila kita mengetahui makna satu persatu dari ketiga kalimat ini. Ini waktunya memang siang hari, jadi di dalam masjid ini ada sumbangan cahaya dari matahari, karenanya ini tidak begitu terang. Tapi ada apa-apa lah, yang penting bisa melihat. Nanti yang tidak melihat tanya pada yang melihat. Gampang saja. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini istilah yang terbentuk dari 3 kalimat. Ahlun, as-sunnah, al-jamaah. Kita akan tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa dan siapa apabila kita memahami makna dari ketiga kalimat ini. Yang pertama ahlun. Ahlun memiliki beberapa makna. Ada yang pertama bermakna keluarga. Ahlul bait, keluarga dalam rumah tangga. Ada yang bermakna pengikut. Ahlus sunnah, pengikut sunnah. Ada yang bermakna penduduk. Ahlul jannah, penduduk surga. Ahlul jotrum, penduduk jotrum. Nah, dari ini seperti diterangkan para ulama di dalam kitab-kitab, misalnya kitab Al-Kulliyah karangan Imam Abdul Baqa Al-Kafawi. Dari ketiga makna ini, tentu makna yang paling tepat adalah makna kedua. Ahlus sunnah berarti pengikut sunnah. Sekarang makna sunnah. Sunnah ini maknanya apa? Secara bahasa, sunnah ini maknanya jalan. Tapi maksudnya bukan jalan raya atau jalan darat. Sunnah ini maksudnya jalan hidup. Jalan yang dilalui oleh seseorang di dalam mengarungi kehidupan. Secara syar'i, sunnah ini maknanya jalan yang diridhai oleh Allah. Jalan hidup yang diridhai oleh Allah, baik berupa akidah, amaliyah maupun akhlak, yang menjadi pijakan dalam agama. Orang beragama harus lewat di situ dan telah dilalui oleh Rasulullah SAW atau orang-orang yang menjadi panutan dalam agama seperti para sahabat. Ini makna sunnah secara syar'i yang terdapat dalam istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama, antara lain Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata beliau, as-sunnah lughatan at-tariqah walau ghairu mardiyah, wa syar'an ismun lit-tariqatil mardiyah al-masrukati fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghairuhu mimman huwa alamun fid din kas-sahabah radhiyallahu anhum. Itu makna sunnah. Jadi makna sunnah di sini berbeda dengan makna sunnah yang terdapat di dalam ilmu fikih, seperti kita katakan tadi, atau sunnah yang ada di dalam ilmu usul fikih dan ilmu hadis, yang definisinya kullu ma jaa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Apa saja yang datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan maupun pengakuan. Bukan itu yang dimaksud sunnah, tapi ini yang dimaksud sunnah, yaitu jalan yang diridhai oleh Allah, yang menjadi pijakan dalam agama dan telah dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau orang yang menjadi panutan di dalam agama seperti para sahabat. Lalu jamaah. Jamaah ini maknanya apa? Secara bahasa, jamaah ini maknanya
adadu kulli syai'in wa kathratuhu. Sekumpulan apa saja dan jumlahnya banyak. Jadi apapun yang berkumpul jumlahnya banyak namanya jamaah. Itu secara bahasa. Seperti diterangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab kamus, antara lain kitab Lisanul Arab. Kemudian secara istilah, secara syar'i, jamaah ini maknanya apa? Secara istilah, jamaah adalah golongan yang selalu menjaga kekompakan, kebersamaan dan kerukunan. Sebagai kebalikan dari kata al-furqah. Furqah artinya golongan yang berpecah belah dan bercerai-berai. Jadi kalau jamaah ini menjaga kekompakan, kerukunan, kebersamaan, dikatakan jamaah. Mengapa diberi nama jamaah? Karena golongan ini selalu menjaga kekompakan, kebersamaan, dan kerukunan terhadap sesama. Meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka, perbedaan tersebut tidak melahirkan sikap saling bid'ah membid'ahkan, fasik memfasikkan, sesat menyesatkan, maupun kafir mengkafirkan. Itu namanya jamaah. Jamaah ini bukan berarti tidak ada perbedaan. Imam Syafi'i dalam ribuan masalah berbeda dengan gurunya sendiri Imam Malik. Imam Malik dalam ribuan masalah berbeda dengan Imam Hanafi. Imam Hambali dalam ribuan masalah berbeda dengan gurunya sendiri Imam Syafi'i. Bahkan dalam satu mazhab Imam Nawawi berbeda dengan Imam Ramli. Imam Ar-Ramli dengan Imam Rafi'i. Imam Ramli berbeda dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi meskipun mereka berbeda-beda, perbedaan tidak merusak hubungan harmoni di antara mereka. Mereka tetap saling menghargai, saling menghormati. Tidak ada permusuhan sebab khilafiyah tersebut yang menyebabkan saling bid'ah membid'ahkan, sesat menyesatkan, kafir mengkafirkan. Itu yang dikatakan jamaah. Kata para ulama, al-jamaah lughatan firqatun yajtami'un. Kemudian di dalam kitab-kitab akidah, Ahlus Sunnah la yukaffiru ba'duhum ba'da wa laysa bainahum khilaf yujibu tabarriya wa takfir fahum idzan ahlul jamaah. Nah sekarang setelah kita tahu definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu golongan yang mengikuti jalan yang diridhai oleh Allah serta selalu menjaga kebersamaan dan kerukunan, sekarang ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Pertanyaan ini penting. Mengapa pertanyaan ini penting? Karena dalam sekian banyak hadis Rasulullah SAW telah bersabda, "Iftaraqatil yahud ala ihda aw thintain wa sab'ina firqah, wa tafarraqatin nasara ala ihda aw thintain wa sab'ina firqah, wa taftariq ummati ala thalathin wa sab'ina firqah." Yahudi pecah menjadi 71 aliran, Kristen pecah menjadi 72, umat Islam lebih banyak lagi pecah menjadi 73. Kita ini pecahnya 73. Nah, dari 73 aliran umat Islam yang ada, siapa yang Ahlus Sunnah wal Jamaah? 73 ini pokok-pokoknya. Kalau dihitung dengan cabang-cabangnya bukan cuma 73. Tahun 2009 saya dan kawan-kawan melakukan penelitian. Di Indonesia ini diperkirakan ada 250 aliran sesat. Itu. Tapi setelah saya jalan-jalan mulai dari Aceh sampai Jayapura, saya pikir aliran sesat itu bukan 250, mungkin ada sekitar 2.500. Banyak sekali. Mengapa di tiap provinsi negara kita ini selalu lebih 100 aliran? Di Jawa Timur 100 lebih, Jawa Tengah 100 lebih, Jawa Barat 100 lebih.
Kita 33 provinsi. Kalau tiap provinsi ada 100, kira-kira berapa ribu? Jadi tafsiran terkecil kira-kira 2.500 itu. Dan ternyata di luar negeri juga begitu. Di Malaysia, di kerajaan Johor saja ada sekitar 150 aliran sesat. Belum lagi Negeri Sembilan, belum lagi Selangor, belum lagi Pahang. Jadi aliran-aliran sesat itu banyak. Cuma dari sekian banyak aliran yang ada, ini kembali kepada 73 aliran. Ajarannya menjadi 73. Nah, dari 73 aliran yang ada, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ternyata tidak semua aliran dalam Islam mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan semuanya. Khawarij menamakan dirinya golongan asyurat. Asyurat itu artinya golongan yang menjual diri. Dikatakan menjual diri karena Khawarij ini anggotanya selalu minoritas sedikit, tetapi berani memerangi golongan mayoritas. Militansinya luar biasa. Karenanya selalu mati konyol, selalu kalah. Nah, mereka untuk memberikan semangat pada anggotanya yang masih hidup, mereka menyebarkan slogan propaganda, kita adalah golongan asyura, menjual nyawa untuk membeli surga. Itu Khawarij. Khawarij ini pecah menjadi 20 aliran. Syiah menamakan dirinya Syiah. Syiah ini pecah menjadi 20 lebih aliran. Cabang-cabangnya lebih 300. Mu'tazilah menamakan dirinya Ahlul Adli wat Tauhid, partai keadilan dan tauhid. Dikatakan pengikut keadilan karena menurut Mu'tazilah, orang yang tidak ikut Mu'tazilah berarti punya akidah Tuhan tidak adil. Mengapa? Karena beriman kepada qada dan qadar. Kata Mu'tazilah, orang yang beriman kepada qada dan qadar berarti punya prinsip Tuhan tidak adil. Mengapa begitu? Si A jadi orang soleh, orang baik, takdir dari Allah. B jadi orang nakal, juga takdir dari Allah. Sama-sama takdir. Mengapa si A masuk surga, si B masuk neraka? Tuhan harusnya yang disalahkan katanya. Karena itu kata Mu'tazilah, takdir itu tidak ada, yang ada keadilan Tuhan. Perbuatan manusia bukan ciptaan Tuhan, bukan takdir Tuhan. Itu kata Mu'tazilah. Kalau menurut kita perbuatan manusia takdir Tuhan. Itu menurut kita. Kemudian dikatakan pengikut tauhid, karena menurut Mu'tazilah orang yang tidak ikut Mu'tazilah tauhidnya masih syirik, masih kotor, belum bersih. Karena menetapkan sifat-sifat ma'ani yang 7. Dan mengakui berikhtiqad Tuhan bisa dilihat di akhirat. Orang yang ikut Mu'tazilah berarti punya prinsip tauhid yang bersih, karena tidak percaya kepada sifat-sifat Tuhan dan tidak beriman Tuhan bisa dilihat di akhirat nanti. Itu tauhid versi Mu'tazilah. Karenanya mereka menamakan diri Ahlul Adli wat Tauhid. Mu'tazilah ini sekarang sudah tidak ada, tapi ajarannya menyebar di Aceh, menyebar di Indonesia. Melalui siapa? Melalui orang-orang Syiah dan Hizbut Tahrir. Syiah dan Hizbut Tahrir secara ideologi, secara akidah mengambil dari ajaran Mu'tazilah. Katanya mereka sama dengan Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini pecah menjadi 20 aliran. 20 kali 3 ada berapa? Khawarij 20, Syiah 20, Mu'tazilah 20, 60. Ada 60 aliran tidak mau menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tinggal 13. Yang 11 memang jamaahnya tidak ada walaupun alirannya ada. Karenanya tidak pantas disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak semua aliran mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu siapa yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ternyata dalam perjalanan sejarah hanya 2 golongan yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama, golongan mayoritas kaum muslimin
jumhur muslimin yang mengikuti mazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Yang pertama, ini dikatakan jumhur karena mazhab ini diikuti oleh mayoritas umat Islam. 90% umat Islam itu mazhabnya Asy'ariyah Maturidiyah. Kita ini mayoritas, di mana-mana mayoritas. Yang kedua, yang mengaku aswaja juga, kelompok minoritas yang mengikuti paradigma pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah yang dewasa ini dikenal dengan nama Wahabi dan Salafi. Jadi Wahabi ini mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dua golongan, Wahabi atau kita atau Wahabi. Karenanya kalau kita menemukan buku kitab berjudul Ahlus Sunnah wal Jamaah atau ceramah di televisi, di radio, ceramah di YouTube, tulisan di Google, membawa tema Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau mereka bukan kita berarti Wahabi, kalau bukan Wahabi berarti kita. Mengapa? Ya karena memang dua kelompok ini yang sama-sama mengklaim mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Wahabi, Ahlus Sunnah itu saya, kamu itu kuburiyun, penyembah kuburan. Kita ini oleh Wahabi dianggap penyembah kuburan karena sudah ziarah. Kata kita, loh Ahlus Sunnah itu kita, kamu Wahabi Khawarij. Kamu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Khawarij. Sama-sama. Dan ini antara kelompok pertama dengan kelompok kedua ini berbeda. Perbedaannya radikal. Jadi perbedaannya ini 180 derajat. Tidak ada Celsiusnya. Karena ini perbedaan pendapat, bukan perbedaan cuaca. Jadi perbedaannya luar biasa. Wahabi ini berbeda dengan kita bukan hanya masalah furu'iyah, bukan hanya masalah amaliyah, masalah tradisi, bukan hanya masalah itu. Kita dengan mereka berbeda soal tahlil, soal maulid, soal yasinan, soal qunut, ya, soal ziarah kubur. Tapi itu perbedaan kecil. Lebih daripada itu, akidah kita berbeda dengan mereka. Kita ini berbeda akidah dengan mereka. Contohnya bagaimana di dalam akidah, ya, para ulama kita ini membangun konsep yang disebut dengan aqaidul khamsin, akidah 50. Atau kalau kita contohkan lebih sempit lagi agar mudah dipahami, sifat 20. Wujud tidak bapak. Nah, Wahabi dengan kita berbeda tentang sifat 20 ini. Para ulama membangun konsep sifat 20 ini ada beberapa tujuan. Apa tujuannya para ulama membuat konsep sifat 20? Yang pertama, sifat 20 ini dapat mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Ma'rifat itu artinya kenal, tahu, itu namanya ma'rifat. Sifat 20 ini yang paling cepat mengantarkan kita ma'rifat kepada Allah. Yang kedua, ma'rifat kepada Allah ini sesuai dengan ajaran Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Ini sifat 20. Kemudian yang ketiga, sifat 20 ini juga merespon terhadap penyimpangan-penyimpangan aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ketuhanan. Syiah, Wahabi, Hizbut Tahrir, semuanya direspon. Yang ketiga, yang keempat, sifat 20 ini merupakan jawaban terhadap soal-soal paling mendasar tentang Tuhan. Tadi kan dikatakan sifat 20 ini kan mengantarkan kita pada ma'rifat, kenal kepada Allah. Kalau kita diperkenalkan tentang seseorang, pertanyaannya biasanya kan dasar-dasar saja. Misalnya ini adik-adik, setelah nanti waktunya menikah pasti ditanya oleh orang tuanya, kamu gimana kalau menikah? Wah,
Kalau tawaran ini harus saya terima ibu, tak boleh ditolak. Pasti tanya, ibu tanya begitu, apakah sudah ada calon buat saya? Oh ada, kamu sudah saya siapkan. Orang mana? Orang mana itu ibu? Itu orang Manda, Banda Aceh. Pasti tanya begitu. Pertanyaan kedua, umurnya berapa? Kan pasti begitu, jangan-jangan usianya agak tua. Oh itu jauh lebih muda daripada kamu. Kan begitu. Setelah tanya umurnya, tanya lagi orangnya seperti apa. Kamu tidak usah khawatir, orangnya seperti manusia. Nah, seperti apa misalnya? Masa seperti apa? Masih tanya lagi orangnya itu gimana ibu? Apa tinggi? Apa gemuk? Orangnya ya tidak tinggi tapi tidak pendek, cuma agak gemuk sedikit. Itu kan soal-soal paling mendasar. Sifat buah mulung itu juga begitu. Kita ini dalam sehari semalam beribadah kepada Allah. Soal pertama yang paling mendasar, apakah Allah itu ada? Jawabnya adalah sifat bu. Ya Allah itu wajib wujud, jangan ditanya ada. Karena wujudnya Allah itu memang wajib bagi Allah. Karena wujudnya Allah itu wajib bagi Allah, kebalikan dari sifat wujud, yaitu sifat adam, mustahil bagi Allah. Diterangkan dalilnya sifat wujudnya Allah adalah adanya alam, wujudul alam. Mengapa wujudul alam ini menjadi dalil wajibnya wujudnya Allah? Ya karena alam ini baru. Setiap sesuatu yang baru pasti asalnya tidak ada, lalu diadakan. Sesuatu yang asalnya tidak ada lalu ada, pasti ada yang mengadakan, ada yang menciptakan. Dan itu sudah barang tentu adalah Allah. Ini sifat wujud, perkenalan pertama. Jadi Allah ini wajib wujud. Ini penting, sifat wujud ini dalil-dalilnya kita perdalam, kita kaji. Karena orang-orang liberal di kampus-kampus sekarang ini berusaha menanamkan keraguan-raguan tentang wujudnya Tuhan. Alasannya karena kata mereka ada kelihatan. Memangnya sesuatu yang wujud harus kelihatan. Sesuatu yang wujud itu tidak harus kelihatan. Karena sesuatu itu wujud karena dilihat dari asarnya, karena dari perbuatannya, dari pengaruhnya. Misalnya di dalam kamar kita ada minuman 1 gelas, lalu kita keluar pergi ke pasar, sampai ke dalam kamar, air di dalam ini kok habis. Kira-kira pikiran kita bagaimana? Pasti ada yang minum. Nggak mungkin air ini hilang sendiri. Mau dikatakan tumpah, di bawah ada bekas air. Gelasnya masih berdiri tegak, pasti ada yang ini. Ini namanya istidlal, mengambil dalil dari asal terhadap adanya mu'athir, terhadap adanya fa'il. Ada maf'ul, berarti ada fa'il. Ada mawjudan, ada perkara wujud, berarti ada yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang falasifah mengatakan, sebagian orang liberal, alam ini sudah ada tanpa ada yang mengadakan. Lalu bagaimana bisa teratur? Ya ada sendiri. Tidak masuk akal. Sesuatu yang terjadi dengan sendiri hasilnya tidak baik. Kalau nggak percaya, sampean ingin punya rumah yang bagus, beli pasir 5 truk, batu 2 truk, bata 3 truk, semen 1 truk, lalu ditumpuk. Kira-kira jadi bangunan yang indah atau tidak? Nanti pasti jadi, cuma jadi rumahnya tikus. Tikus akan tinggal di situ. Karena sesuatu yang baik tidak bisa jadi sendiri, harus ada yang menciptakan. Karenanya kita ketika melihat lukisan indah, wah siapa pelukisnya ini? Pasti begitu, tidak ada. Tidak ini jadi sendiri, tidak ada begitu. Ada bangunan indah, siapa arsiteknya? Semuanya begitu, ada kue, ada makanan yang enak, siapa pembuatnya? Udah ada, ini jadi sendiri.
Tidak ada begitu. Jadi memang alam ini ada yang mencipta. Nah, mengapa para ulama menetapkan sifat wujud bagi Allah? Ternyata kata para ulama, Imamul Haramain Al-Juwaini dalam kitabnya Asy-Syamil fi Usuluddin menerangkan, dulu sebagian orang-orang Syiah mengatakan bahwa Allah itu la yusofu bil wujud wa la yusofu bil adad, tidak dikatakan ada dan tidak dikatakan tiada. Lalu bagaimana Tuhan itu, kata mereka, bainal wujudi wal adad, antara ada dan tiada. Loh, apa namanya kalau antara ada dan tiada? Kan tidak masuk akal, karena pilihannya cuma ada atau tiada. Tengah-tengah itu tidak ada. Yang tengah-tengah itu ada di tengah jalan raya. Kalau antara ada dan tiada, tidak ada tengah-tengah. Karenanya kata para ulama ditetapkan sifat wujud. Karena kalau sifat wujud tidak ditetapkan, khawatir ada orang-orang terpengaruh dengan Syiah, akhirnya menjadi murtad dan kafir. Ini sifat pertama. Kemudian soal kedua, kalau Allah ini memang wujud, wujudnya mulai kapan? Sejak kapan wujudnya Allah? Jawabnya adalah sifat tidak. Wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Karena itu kebalikan dari sifat tidak mustahil bagi Allah, yaitu sifat hudus, barunya Allah. Apa dalilnya sifat tidak? Allah itu wajibul wujud. Sesuatu yang wajibul wujud berarti tidak. Karena seandainya Allah itu tidak, berarti Allah jaizul wujud. Wujudnya Allah itu perkara mungkin, perkara jaiz, bukan perkara wajib. Padahal tadi sudah ditegaskan Allah itu wajibul wujud. Berarti kalau begitu Allah bersifat tidak. Para ulama menetapkan sifat tidak. Seluruh umat Islam sepakat dengan tidak, kecuali Wahabi. Wahabi ini setuju dengan makna lafaz qidam. Wujudnya Allah tidak ada permulaannya, tetapi menolak istilah qidam. Kata mereka, jangan pakai lafaz qidam. Mengapa? Itu adalah istilah bid'ah. Mengapa bid'ah tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis? Padahal di dalam hadis itu ada, cuma mereka belum belajar sampai ke sana. Orang Wahabi itu sesuatu yang tidak mereka tahu sering dikatakan bid'ah. Ngawur kalau mereka berfatwa. Padahal mereka tidak tahu. Sekitar 2 bulan 3 bulan yang lalu, karena ada ribut di Masjid Raya Banda Aceh yang disuruh pegang tongkat, ada Wahabi Aceh chatting dengan saya di WhatsApp. Kiai, ini kawan-kawannya antum di Aceh ini kok mempersoalkan masalah tongkat. Tongkat saja dibuat ribut, dipersoalkan. Saya jawab, loh, tongkat itu harus dipersoalkan. Kalau tidak dipersoalkan, dipertanyakan dia Ahlus Sunnah apa bukan? Loh, kenapa dia kan cuma tongkat? Kenapa orang khutbah perlu pegang tongkat? Lah memangnya kenapa? Khutbah itu kan ibadah. Kalau orang beribadah ada tata cara tertentu, pegang tongkat, itu berarti ada urusannya dengan dalil. Apa dikira orang Indonesia pegang tongkat karena di belakang rumah banyak kayu? Bukan itu, tetapi itu karena hukumnya sunnah. Dia tanya, itu sunnahnya siapa? Loh, yang ngurus sholat Jumat siapa? Memangnya sholat Jumat itu ajaran orang Aceh? Ya bukan, itu dari Rasulullah, berarti sunnah Rasul. Tongkat itu sunnah Rasul. Dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW apabila berkhutbah berpegangan pada tongkat, kadang pada tombak, kadang pada pedang. Pada tombak, kadang pada panah. Jadi sejak dulu orang bertongkat. Rasulullah khutbah pegang tongkat. Sayyidina Abu Bakar pegang tongkat. Sayyidina Umar pegang tongkat. Sayyidina Utsman pegang tongkat. Semuanya pegang tongkat. Cuma Wahabi
Muhammadiyah yang nggak mau pegang-pegang. Karena memang cara Jumatnya cara baru dari ikut Rasulullah. Lalu orang yang ikut Rasulullah dibilang bid'ah. Disuruh ikut sunnah dibikin ribut-ribut, dibilang ribut-ribut. Nah, itu mereka. Kalau nggak tahu dibilang bid'ah. Ini ya, apa namanya, soal kedua. Soal ketiga, Allah itu wujud dan tidak. Wujudnya sampai kapan? Jawabnya adalah sifat baqa. Wujudnya Allah tidak ada akhirnya. Allah itu maha kekal, maha abadi. Karena itu kebalikan dari baqa, mustahil bagi Allah, yaitu sifat fana. Nah, untuk sifat baqa ini seluruh umat Islam sepakat, baik lafzan maupun makna. Wahabi juga sepakat. Apalagi kita ditegaskan di dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap sesuatu yang ada di muka bumi akan binasa dan akan kekal abadi zat Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Baqa. Soal keempat, Allah yang wujud tidak dan baqa itu zatnya seperti apa? Allah itu seperti apa? Jawabnya adalah mukhalafatuhu bil hawadits. Allah ini wajib berbeda dengan perkara yang baru. Tidak sama dengan perkara yang baru. Mengapa harus berbeda dengan perkara baru? Karena kalau Allah ini sama dengan perkara baru, berarti Allah juga baru. Karena setiap sesuatu hukumnya sama dengan yang menjadi padanannya, sama dengan yang menjadi kesamaannya. Padahal tadi sudah kita katakan wujudnya Allah itu tidak, wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Berarti wujudnya Allah tidak sama dengan perkara yang baru. Di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Kata ulama salaf, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Zuhur al-Misri mengatakan, kullu ma khatara bi ba'dik fallahu laisa kadzalik. Setiap sesuatu yang terlintas dalam pikiran kamu, Allah tidak sama dengan itu. Karena yang terlintas dalam pikiran kamu itu ciptaan pikiran kamu. Allah tidak sama dengan ciptaan. Nah, dalam sifat mukhalafatul hawadits ini mayoritas umat Islam sama dengan kita, kecuali Wahabi. Wahabi dalam masalah ini berbeda dengan kita. Bagaimana kata Wahabi? Tuhan itu mukhalafatul hawadits, tapi tidak begitu mukhalafah. Tuhan itu memang berbeda dengan perkara baru, tapi tak begitu beda. Bagaimana? Ada mirip-miripnya. Apanya yang mirip rupanya? Loh, terus Tuhan bagaimana? Kata Wahabi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang masih muda dan belum tumbuh jenggotnya. Tingginya berapa? Tingginya 30 meter. Jadi pendapat 30 meter tingginya. Kata Wahabi, pendapat Wahabi ini mirip dengan Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya sudah putih semua. Tingginya 30 meter. Jadi Tuhannya Yahudi, kakaknya Tuhannya Wahabi. Karena lebih tua. Jadi mereka gambarannya seperti itu. Padahal di dalam Al-Quran sudah tegas, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Kata para ulama, al-mujassim kafir. Orang yang menjasmanikan Tuhan, yang menganggap Tuhan itu berbentuk jasmani, seperti patung atau seperti orang, kata para ulama, hukumnya kafir. Mengapa? Karena tidak tahu pada Tuhan. Di dalam Al-Quran sudah tegas, laisa kamitslihi syai'.
Tuhan masih dimirip-miripkan dengan orang laki-laki, belum berjenggot lagi. Itu Wahabi. Jadi Wahabi ini beda dengan kita ya. Kemudian soal kelima, Allah yang wujud, tidak, baqa, mukhalafatul awalisi. Pertanyaan kelima, alamatnya di mana? Tempatnya di mana? Mayoritas umat Islam menjawab qiyamuhu binafsi. Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Maksudnya bagaimana? La yahtaju ila mahallin wala mukhassisin. Allah itu tidak memerlukan tempat, juga tidak memerlukan kepada yang menentukan ukuran Allah. Panjangnya berapa, tingginya berapa, tidak ada begitu. Tidak memerlukan tempat. Karena yang namanya perlu itu sifatnya makhluk. Di dalam Al-Quran, Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah itu hanya Allah yang maha kaya. Artinya Allah tidak perlu kepada apapun. Tetapi kalau kita wa antumul fuqara, kalian yang selalu perlu. Kita ini perlu tempat. Tuhan tidak perlu tempat. Kita ini perlu tempat, tempatnya pilih-pilih. Kalau panas kita tidak enak, pikiran tidak enak, tidak konsentrasi. Kalau dingin, terlalu dingin, sejuk, agak sejuk, kadang malah ngantuk. Itu kita. Tuhan tidak memerlukan tempat. Dalil-dalilnya banyak sekali di dalam Al-Quran bahwa Allah tidak bertempat. Nah, mengenai soal kelima ini, Wahabi berbeda dengan kita. Bagaimana kata Wahabi, Tuhan itu ada alamatnya. Di mana alamatnya? Alamatnya di Arasy. Cuma setiap tengah malam, setiap jam 12 malam atau jam 2 malam turun ke langit pertama. Padahal jam 2 malam itu antara tiap daerah berbeda dengan daerah yang lain. Karena waktu ini kalau mengikuti waktu istiwa tidak pernah berhenti sesuai dengan perjalanan matahari. Jadi waktunya berbeda. Pertanyaannya, Tuhan turun ke langit jam 2 malam ikut jam daerah mana? Apa mau dijawab? Ya, jam semuanya, sejak jam 12, jam 2 turun terus. Kalau turun terus, lalu naiknya kapan? Karena sesuatu yang turun pasti ada naiknya. Secara akal begitu. Ini Wahabi. Kata Wahabi, pengaruh dari perbedaan ini luar biasa. Karena kata Wahabi, orang yang tidak beriktikad Allah tinggal di langit adalah kafir. Kita ini dikafirkan oleh Wahabi karena dia mau binafsi, tidak meyakini Tuhan ada di langit, ada di Arasy. Kalau kita, Syekh Al-Bajuri dalam Tuhfatul Murid mengatakan orang yang beriktikad Tuhan tinggal di Arasy atau di atas adalah sesat dan menyesatkan, tidak kafir. Mengapa? Karena itu alamat palsu. Itu bukan alamat Tuhan. Karena Wahabi ini keliru, bukan alamat Tuhan dibilang alamat Tuhan, berarti alamat palsu. Tahun 2009 saya dialog dengan Wahabi di Surabaya. Kata Wahabi, Ustaz, antum itu keliru. Mengapa? Karena golongan Samrian meyakini Tuhan tidak bertempat. Loh, terus menurut Anda bagaimana? Ya bertempat. Mengapa bertempat? Karena ada. Setiap sesuatu yang ada pasti bertempat. Kalau tidak bertempat berarti tidak ada. Saya katakan, Anda berkata begitu bisa kafir. Bahaya itu. Loh, mengapa begitu Ustaz? Saya tanya, Tuhan tempatnya di mana? Dia jawab, di Arasy. Nah, kamu bisa kafir kalau begitu. Loh, mengapa? Saya tanya lagi, Arasy itu makhluk apa bukan? Kalau kamu menjawab Arasy bukan makhluk, kamu
kafir. Karena berarti kamu punya i'tiqad ada selain Allah, bukan ciptaan Allah. Tapi kalau kamu menjawab arsy itu makhluk, kamu kafir juga. Cuma kafirnya tidak langsung. Kamu pilih kafir langsung atau tidak langsung. Akhirnya Wahabi ini berpikir. Lalu kata dia, jelas apa arsy itu makhluk. Nah, kalau arsy ini makhluk, saya tanya lagi. Sebelum Allah menciptakan arsy, tempatnya di mana? Jawab, tempatnya di mana? Kata dia, setelah berpikir, Ustaz, sampean nggak boleh tanya begitu. Nah, mengapa nggak boleh? Ini pertanyaan haram. Mengapa haram? Karena ini pertanyaan bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Itu Wahabi. Jadi Wahabi ini kalau ditanya sesuatu tidak bisa menjawab, yang bertanya yang diharapkan. Kamu ini bagaimana? Katanya Allah bertempat di arsy. Ditanya sebelum menciptakan arsy ada di mana? Yang bertanya malah diharapkan. Apa kamu mau mengatakan seperti tadi Allah tidak bertempat? Kalau kamu mengatakan tidak bertempat, berarti kamu ikut saya. Padahal pendapat saya oleh kamu dikafirkan. Apa kamu kafir begitu? Enggak, atau kamu kembali kepada pendapat yang tadi. Kamu tadi mengatakan kalau tidak bertempat berarti tidak ada. Apa sebelum menciptakan arsy Tuhan tidak ada? Bilang begitu kan? Akhirnya waktu itu mayoritas yang hadir orang-orang Wahabi. Kata Wahabi, kok sepertinya benar ini. Ustaznya disalah. Jadi Wahabi ini berbeda dengan kita, bukan hanya masalah furu'iyah. Masalah akidah berbeda dengan kita. Karenanya kita ini penting, sifat 20 ini kita perdalam. Kita ajarkan kepada masyarakat agar tidak tersesat. Karena orang yang mengikuti paham Wahabi, walaupun mereka seandainya mereka tidak kufur, paling tidak mereka dosa besar. Mengapa dosa besar? Karena pahaman mereka adalah sesat dan menyesat. Aliran sesat itu minimal dosa besar. Ini pentingnya bahwa Wahabi dengan kita ini berbeda. Perbedaannya sangat radikal, termasuk di dalam akidah. Nah, karena Wahabi dengan kita ini perbedaannya radikal, sudah pasti antara Wahabi dengan kita terjadi pertarungan ideologis. Ada perdebatan secara akidah, ada pertarungan. Dalam sebuah pertarungan sudah pasti ada pihak yang menang dan ada yang kalah. Pertanyaannya, siapa pemenang dalam pertarungan ideologis tersebut? Kita ini kalau debat dengan Wahabi, kira-kira yang menang siapa? Biasanya yang menang kita. Cuma sekarang pemenangnya tidak ketemu. Mengapa? Wahabi tidak pernah mau kalau diajak diskusi. Sudah mundur duluan, alias KU. Kata para ulama, dalam pertarungan ideologis antara jumhur muslimin, mayoritas umat Islam, Asy'ari Maturidi, melawan kelompok minoritas pengikut mazhab Ibnu Taimiyah atau Wahabi, selalu dimenangkan oleh golongan mayoritas. Kita ini selalu menang apabila berdebat dengan Wahabi. Mengapa? Karena konsep-konsep ajaran kita memiliki dalil-dalil yang kuat, baik dalil dari Al-Quran, Sunnah maupun dalil-dalil aqliyah. Kita ini kalau berdebat dengan mereka, dalil Al-Quran oke, dalil hadis oke, apalagi kalau akalan. Kita ini kalau ngakali lebih pintar daripada mereka. Jadi karena golongan kita ini menjadi pemenang, selalu menang di dalam pertarungan ideologis, maka sejak dulu
istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah identik atau dikenal dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Kata para ulama, Imam Murtadha Az-Zabidi dalam syarah Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Apabila Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan, maka maksudnya adalah golongan Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi aswabnya itu kita, bukan mereka. Mereka tidak diakui sebagai aswabnya. Cuma sekarang ada pertanyaan, apakah ada dalil-dalil naqli Al-Quran dan hadis yang membuktikan? Adakah dalil-dalil naqli Al-Quran dan hadis yang membuktikan bahwa golongan Asy'ari Maturidi, golongan kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya? Apakah ada? Ya jelas ada, masa tidak ada? Kalau kita ini ditanya apa saja pasti ada dalilnya. Apakah perlu diterangkan? Dulu dalil semacam ini tidak perlu diterangkan. Mengapa? Masyarakat dulu, karena dulu ini belum terpengaruh dengan wacana orang-orang Muhammadiyah, orang-orang Wahabi. Orang dulu kalau bertanya kepada Abun, kepada Walid tentang hukum-hukum agama, begitu dijawab langsung menerima. Abun, ini hukumnya bagaimana? Ini hukumnya haram. Selesai kan? Tapi kalau sekarang nggak cukup, Ustaz, ini hukumnya bagaimana? Ini hukumnya sunnah. Pasti tanya lagi, apakah ini ada dalilnya, Ustaz? Loh, kalau sunnah ya ada dalilnya, masa nggak ada dalilnya? Itu orang sekarang. Dijawab ada, tanya lagi, ini dalilnya Al-Quran apa hadis? Kalau dijawab Al-Quran, tanya lagi, surat berapa, ayat keberapa? Itu orang sekarang. Mengapa terpengaruh sebagai pengaruh dari wacana kaum Wahabi? Karena orang-orang Wahabi sedikit-sedikit mengeluarkan dalil, walaupun antara dalil dengan yang didalilkan tidak nyambung. Pokoknya dalil, dan dalilnya biasanya ya itu saja, tidak pernah ganti. Kalau ayat Al-Quran, dalil yang sering dilontarkan itu biasanya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu Wahabi. Ada orang maulid Nabi, jangan maulid. Kenapa? Saya tanya masa Rasulullah, acara maulid ada apa tidak? Ya ada. Agama kalau sudah sempurna, kata Allah, al-yawma akmaltu lakum. Masa agama yang sudah sempurna perlu ditambah dengan acara maulid macam kamu? Itu mereka. Padahal yang dimaksud sempurna bukan larangan maulid, masalah lain. Ada orang tahlilan dulu masa Rasulullah, ada enggak orang tahlilan? Tak tahu ya. Nah, berarti kan enggak ada. Padahal agama sudah sempurna. Itu kalau ayat Al-Quran. Jadi mereka ini propagandanya kembali kepada Al-Quran. Tetapi yang dimaksud kembali kepada Al-Quran itu kembali kepada satu ayat saja. Al-Yawm akmaltu. Itu mereka. Kembali kepada hadis bukan begitu. Mereka kalau ceramah, kalau berbicara, mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ternyata yang dimaksud kembali kepada hadis, hadisnya cuma satu, yaitu hadis kullu bid'atin dhalalah. Karena itu yang dikeluarkan terus. Ada orang maulid, haram, tidak boleh maulid. Mengapa Rasulullah melarang? Mana dalilnya? Kullu bid'atin dhalalah. Ada orang tahlil, tidak boleh tahlil itu haram. Mengapa Rasulullah melarang? Di mana dalilnya? Kullu bid'atin. Ada orang yasinan haram, kullu bid'atin, semuanya kullu bid'atin. Mengajak kembali kepada hadis. Kok hadisnya cuma satu? Apa tidak ada hadis lain? Memang di kalangan Wahabi itu untuk menjadi ustaz itu gampang.
Yang penting fasih dan hafal hadis kullu bid'atin dhalalah. Walaupun dia asalnya artis, pemain sinetron, tidak pernah masuk ke dayah karena terkenal, disuruh menghafalkan hadis kullu bid'atin dhalalah, ngerti istilah hadis dhaif, nanti masuk TV, ini tak boleh, hadisnya dhaif, kullu bid'atin dhalalah. Ustaz sudah, hadisnya cuma satu. Karenanya saya kalau berjumpa dengan mereka, saya katakan, Anda bukan golongan ahli hadis, tetapi Anda golongan ahli hadas. Dan itu hadasnya hadas besar, hadas akbar, bukan hadas kecil. Ini artinya apa? Kita ini mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dalilnya. Kalau ada bertanya berapa dalilnya, kita jawab, kamu minta berapa? Saya cuma menyampaikan satu dalil saja, karena ini masih banyak yang diterapkan. Ya, satu dalil saja. Dalil pertama, kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah karena Asy'ariyah Maturidiyah adalah golongan yang berpegang teguh dengan konsep jamaah. Kita ini yang berpegangan dengan prinsip ajaran jamaah sesuai dengan hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73 fintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Sesungguhnya umat Islam ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan akan masuk ke neraka dan satu golongan yang akan masuk surga, yaitu golongan al-jamaah. Jadi satu golongan al-jamaah. Pertanyaannya, apa makna jamaah dalam hadis ini? Ternyata para ulama memberikan makna jamaah dalam hadis di atas dengan beberapa makna. Pertama, disebut aliran jamaah. Kedua, mengikuti ijma' ulama. Ketiga, menjaga kebersamaan dan kerukunan. Keempat, merupakan golongan mayoritas kaum muslimin. Nah, sekarang dari keempat makna ini kita pelajari satu persatu. Pertama, jamaah dengan arti disebut aliran al-jamaah. Al-Imam Abdul Mudhaffar Al-Asfaraini dalam kitab At-Tafsir fid Din, beliau mengatakan, wa minha jaa fi riwayatin ukhra annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil firqatin najiyah faqala al-jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang golongan yang selamat, lalu kata beliau, golongan yang selamat adalah golongan jamaah. Kata para ulama, wa hadhihi sifatun mukhtassatun bina. Jamaah ini adalah sifat, ciri khas, identitas yang khusus bagi kita Asy'ariyah Maturidiyah. Mengapa? Li'anna jami'al khassi wal 'am min ahli firaq al-mukhtalifah yusammunahum ahlas sunnah wal jamaah. Karena semua orang yang alim dan yang awam dari berbagai golongan menamakan mereka dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi ketika ditanya tentang golongan selamat, jawabnya golongan jamaah. Ternyata seluruh umat Islam dari berbagai aliran, yang awam maupun yang alim, menyebut kita dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti kita ini golongan yang selamat, dan berarti kita memang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu bagaimana dengan kelompok-kelompok di luar kita? Dalam kitab tersebut diterangkan
wa kaifa yatanawalu hadzal ismul khawarij wa hum la yarawna al-jamaah wal rawafid wa hum la yarawna al-jamaah wal mu'tazilah wa hum la yarawna sihhatal ijma'. Nama jamaah tidak mungkin mencakup terhadap aliran Khawarij dan Syiah karena mereka tidak memiliki konsep jamaah, dan tidak pula terhadap aliran Mu'tazilah karena Mu'tazilah tidak mengakui otoritas kehujahan dari ijma, dan mereka semua tidak mau menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya berarti mereka bukan jamaah, disebut saja mereka. Ada satu golongan mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Wahabi. Persoalannya, apakah para ulama di luar Wahabi menganggap Wahabi Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ternyata tidak. Wahabi menurut ulama yang bermadzhab Hanafi termasuk bagian dari golongan Khawarij. Diterangkan di dalam kitab Hasyiyah Raddul Muhtar ala Abdul Mukhtar Syarah Tanwir al-Awsat. Wahabi menurut ulama mazhab Maliki dalam tafsir Sawi juz 3 halaman 307 diterangkan termasuk bagian dari Khawarij, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut ulama Syafi'iyah kita sudah maklum Wahabi ini bagian dari Khawarij. Terangkan di dalam kitab Misbahul Anam, Ad-Durrus Saliyah dan kitab-kitab lain. Wahabi menurut ulama Hambali, Hanabilah termasuk golongan Khawarij, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diterangkan di dalam kitab Ar-Rahlatul Hijaziyah war Riyadul Unsiyah. Artinya bagaimana Wahabi ini mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah? Persoalannya para ulama di luar Wahabi tidak ada yang menganggap mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya menganggap mereka golongan Khawarij. Berarti pengakuan mereka pengakuan yang gagal. Ada orang mengaku anaknya orang itu, tapi kata orang bukan. Berarti anaknya siapa? Berarti tidak punya bapak. Ajaran Wahabi itu tidak ada bapaknya karena aliran sesat. Aliran sesat itu tidak punya ayah. Kalau aliran yang benar punya ayah, nasabnya jelas. Ajaran kita ini sanad-sanadnya kepada hadis, kepada Al-Quran ada semua. Wahabi tidak ada karena memang aliran sesat. Makna kedua, jamaah dengan arti mengikuti ijma' ulama. Mengapa diartikan mengikuti ijma'? Karena di dalam Al-Quran, di dalam dalil-dalil syar'i kita diwajibkan mengikuti ijma'. Antara lain hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yajma'u ummati ala dhalalah wa yadullahi ma'al jama'ah wa man syadza syadza ilan nar. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku pada kesesatan. Pertolongan Allah selalu bersama jamaah. Barang siapa yang mengecilkan diri dari jamaah, maka ia mengecilkan dirinya ke neraka. Hadis ini memberikan pesan, Allah tidak akan mengumpulkan umat Islam pada kesesatan. Berarti